Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi. Saya masih menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara dalam firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita dan bermanfaat dalam hidup kita. Percayalah, ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, maka hidup kita penuh dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-14. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, supaya Tuhan menerangi hati dan pikiran kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Sekali lagi saya mau bacakan kepada kita, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, satu kali ada seorang ibu yang sudah mulai tua lah. Kalau saya bilang sudah ada 20 tahun atau 25 tahun berkeluarga. Jadi kebiasaan suaminya suka mabuk-mabukan. Setiap hari suaminya mabuk-mabukan, pulang ke rumah dengan mabuk dan muntah-muntah. Dan sering sekali ketika suaminya mabuk, dia marah-marah kepada istrinya, berkata kasar, berlaku kasar, bertindak kasar kepada sang istri. Nah, tetapi ketika sang suami mabuk, dia muntah-muntah di rumah dan tidak sadarkan diri, sang istri selalu saja membersihkan muntahan dari suaminya. Kemudian dia bersihkan badan daripada suaminya dengan air hangat. Dia gantikan pakaiannya. Demikianlah terus terjadi. Hari lepas hari situasi itu terjadi. Dan ketika suaminya mabuk, saban kali suaminya mabuk, ketika itu juga maka dia akan berlaku tidak baik kepada istrinya. Tetapi istrinya selalu menunjukkan kasihnya kepada suaminya. Dia tetap setia, dia tetap menghormati, dia tetap merawat suaminya. Sampai pada satu kali suaminya kemudian berpikir dan merenungkan, betapa baik istriku. Aku sudah menyakiti dia, padahal dia terus mengasihi aku. Dia menghormati aku. Sedikit pun dia tidak pernah membalas kata-kataku yang kasar, bahkan tindakanku yang kasar kepadanya. Ini yang menyadarkan suaminya. Aku telah berbuat dosa yang begitu banyak kepada istriku. Aku salah. Istriku sangat mengasihiku. Istriku sangat menghormatiku. Tidak akan mungkin aku akan bertemu dengan perempuan sebaik dia. Dan itu yang menyadarkan sang suami. Kemudian dia berjanji di dalam hatinya dan di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan, aku tidak akan mabuk-mabuk lagi. Nah, saudara-saudara, kemudian dia tidak mabuk, dan hari lepas hari dia semakin hari semakin baik, ramah kepada istrinya, bersikap manis. Dan kemudian juga dia sudah mulai rajin ikut ke gereja dan sering membaca firman Tuhan. Nah, apa yang mau kita katakan pada saat ini kepada kita? Firman Tuhan mengingatkan kita, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Mungkin ada begitu banyak sungut-sungut, mungkin ada begitu banyak ketidakadilan, mungkin banyak kekecewaan dalam kehidupan kita, perlakuan-perlakuan orang yang tidak baik kepada kita, mungkin dari keluarga kita, dari suami, dari istri, atau dari anak-anak kita, dari tetangga kita, dari sanak saudara, dan orang-orang di sekitar kita. Tetapi ketika kita mau menanggapi dan membalasnya dengan kasih, maka orang-orang pun akan menjadi bertobat karenanya, menyesali, menyadari dirinya dengan apa yang dilakukan. Saudara-saudara, kejahatan ketika kita balas dengan kasih, maka dia akan berhenti. Tetapi kejahatan kita balaskan dengan kejahatan, maka terlahirlah dendam,
sehingga terus akan terpelihara kebencian, sehingga kebencian demi kebencian tidak akan pernah putus dalam kehidupan orang-orang yang saling membenci. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diingatkan oleh firman Tuhan hari ini supaya kita melakukan segala sesuatu dengan kasih. 1 Korintus 16 ayat 14 ini mau mengingatkan kita sebagai anak-anak Allah harus hidup dengan penuh kasih. Kita harus menyadari saudara-saudara, sama seperti yang dilakukan oleh ibu kepada suaminya tadi. Dia tetap mengasihi. Demikian juga dengan kita. Kita mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Dia Allah yang begitu baik, Allah yang begitu setia. Dia tidak pernah membalaskan kejahatan kita dengan kejahatan, tapi Dia selalu mengasihi kita, selalu mencintai kita. Saat kita melakukan kejahatan pun Dia selalu mencintai kita. Nah, oleh karena itu, sama seperti Allah yang terlebih dulu mengasihi kita, maka kita pun hendaklah harus melakukan kasih itu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Karena itu sebagai orang percaya harusnya menjadi kasih bagi orang lain dan hidup saling mengasihi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ketika hati kita dipenuhi dengan kasih Allah, maka apapun yang dilakukan pasti penuh dengan damai dan penuh dengan sukacita. Seberat apapun pekerjaan kita, seberat apapun tekanan-tekanan hidup dalam kehidupan kita, kalau kita melakukannya di dalam kasih, maka kita akan bersukacita. Kita akan bersyukur terus, kita akan riang melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, sekalipun itu sudah melelahkan kita. Nah, tetapi sebaliknya saudara-saudara, orang yang melakukan pekerjaannya dengan tidak tulus, dengan tidak penuh kasih, maka dia selalu bersungut-sungut. Dia selalu saja merasa tertekan, merasa terbeban, dan dia selalu merasa kecewa dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita mau hidup dalam sukacita, lakukanlah segala sesuatu di dalam kasih, termasuk sekalipun ketika kita harus mengalami pergumulan karena orang-orang yang tidak suka dengan kita. Mari kita lempar kasih, kita berikan kasih, kita sampaikan kasih. Kasih adalah esensi daripada kehidupan kekristenan kita. Orang yang mengaku Kristen, orang yang mengaku mencintai Tuhan, haruslah mencintai kasih, harus hidup di dalam kasih itu. Tidak benarlah dia adalah orang Kristen, berbohonglah, pendustalah dia ketika dia berkata bahwa dia adalah orang Kristen, tetapi dia tidak tinggal dalam kasih. Sekalipun kita bergumul dan kecewa dibikin orang, dibuat orang dengan perilaku-perilakunya, tapi kita akan mampu mengasihi dia. Karena kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Itu yang dikatakan oleh Rasul Petrus, 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan fokus kepada kesalahan orang lain. Jangan fokus kepada kesalahan dan kejahatan dan dosa orang lain. Tetapi fokuslah kepada kasih. Maka kita akan mampu mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi menegur kami. Mengingatkan kami untuk kami boleh tinggal dalam kasih. Mungkin kami kecewa, kesal, geram, marah karena ketidakadilan. Karena perlakuan orang yang tidak baik. Tapi demikian Engkau sudah tunjukkan pertama kepada kami bahwa Engkau selalu mengasihi kami, bahkan ketika kami menjahati Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan, tinggallah dalam kasih, maka hidupmu akan bersukacita. Segala pekerjaanmu akan terasa ringan dan engkau akan selalu tersenyum melakukan segala pekerjaanmu dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok. Salam.